Perkenalkan, nama saya Omi Solihat dari kelas PBA 4A dengan NIM 231220015. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Toharoh. Toharoh sebagai fondasi utama dalam praktik ibadah Islam merupakan konsep multidimensi yang menyatukan kebersihan fisik, kesucian spiritual, dan kepatuhan terhadap hukum syariat. Konsep ini tidak hanya menjadi persyaratan sahnya ibadah seperti sholat, tetapi juga mencerminkan integrasi antara dimensi ritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, toharoh memiliki arti dari segi bahasa dan istilah. Toharoh secara bahasa dapat diartikan mensucikan diri, sedangkan secara istilah, toharoh adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan diri agar dapat terhindar dari hadas maupun najis. Terhindar dari kotoran najis meliputi badan, pakaian, serta tempat bersuci. Meliputi kesucian lahir dan batin, artinya suci badan, tutur, dan batinnya. Nah, jenis-jenis toharoh yang pertama ada toharoh hissiyah, yaitu berkaitan dengan penyucian fisik dari hadas dan najis. Di antaranya, wudhu adalah proses bersuci untuk menghilangkan hadas kecil yang meliputi membasuh wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Yang selanjutnya ada mandi wajib, yaitu digunakan untuk menghilangkan hadas besar seperti setelah berjunub atau haid. Mandi ini melibatkan meratakan air ke seluruh tubuh. Yang berikutnya adalah tayamum. Tayamum adalah alternatif bersuci menggunakan debu ketika air tidak bersedia atau tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada toharoh ma'awiyah, yaitu spiritual yang berfokus pada penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela dan dosa. Proses ini melibatkan diantaranya ta'ziyah, penyucian hati dari akhlak buruk seperti iri hati, kesombongan, dan kemunafikan. Selanjutnya ada taubat, yaitu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Selanjutnya ada toharoh lahiriah dan batiniah. Dalam kajian fikih, toharoh juga dibedakan menjadi dua aspek, yaitu bersuci lahiriah di mana membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari najis dan kotoran fisik. Selanjutnya ada bersuci batiniah yang artinya membersihkan jiwa dari dosa dan perbuatan maksiat. Dalam fikih Islam, toharoh bersuci merupakan syarat penting untuk melaksanakan ibadah dan media yang digunakan untuk bersuci sangat beragam. Berikut mengenai media bersuci dalam konteks toharoh. Yang pertama ada air. Air adalah media utama yang digunakan untuk bersuci. Terdapat beberapa air yang diakui dalam fikih, diantaranya air suci dan dapat mensucikan dan tidak makruh digunakan, seperti air hujan, air laut, air sumur, air sumber, air sungai, air salju, dan air embun. Adapun air suci yang dapat mensucikan tapi makruh digunakan ialah air musyammas. Adapun air suci yang tidak dapat mensucikan ada dua macam, yaitu air musta'mal atau air yang telah digunakan dan air mutaghayyir, air yang telah berubah salah satu sifatnya seperti warna, rasa, dan baunya. Selanjutnya ada debu, digunakan sebagai media tayamum ketika air tidak tersedia. Tayamum dapat dilakukan dengan menyapu debu yang bersih pada wajah dan tangan. Nah, ini diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti sakit atau perjalanan jauh. Selanjutnya ada tanah. Tanah juga dapat digunakan sebagai media bersuci, terutama dalam tayamum. Tanah harus bersedia, bersih, dan tidak tercemar oleh najis. Prosedur tayamum dilakukan dengan menepukkan tangan pada tanah yang suci dan mengusap wajah serta tangan. Alat samak atau bahan lain yang dapat membersihkan najis seperti sabun atau bahan kimia tertentu juga dipertimbangkan dalam konteks toharoh. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan syariat dan tidak mengubah sifat najis secara permanen. Adapun yang berikutnya adalah hadas dan cara mensucikannya. Hadas merujuk pada keadaan tidak suci yang menghalangi seorang muslim untuk melakukan ibadah tertentu. Hadas terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar.
Berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang disebabkan oleh hal-hal seperti buang air kecil, buang air besar, tidur, atau hilangnya kesadaran. Seseorang yang mengalami hadas kecil diwajibkan untuk melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat atau ibadah. Selanjutnya, cara mensucikan hadas kecil. Nah, mensucikan hadas kecil seseorang harus melakukan wudhu. Proses wudhu melibatkan membasuh wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Maidah. Selanjutnya, hadas besar ialah ketika terjadi dalam kondisi tertentu seperti junub setelah melakukan hubungan antara suami istri atau haid. Nah, untuk menghilangkan hadas besar, seorang diwajibkan untuk mandi wajib. Mensucikan hadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar, mandi wajib diperlukan. Mandi ini harus dilakukan dengan meratakan air ke seluruh tubuh dan disertai niat untuk bersuci dari hadas besar. Yang berikutnya ada najis dan cara mensucikannya. Najis adalah benda atau zat yang dianggap kotor menurut syariat Islam sehingga harus disucikan agar ibadah menjadi sah. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih As-Sunnah, najis adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri darinya dan mensucikan apa yang dikenainya. Najis dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya najis mughaladhah. Contoh dari najis mughaladhah adalah anjing dan babi serta turunannya. Nah, cara membersihkannya ialah dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah najis mukhaffafah, yang artinya najis ringan. Seperti contohnya air kencing bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang baru meminum ASI. Nah, cara membersihkannya cukup dipercikan pada bagian yang terkena najis tanpa perlu mengalirkan air secara menyeluruh. Yang terakhir ada najis mutawasithah atau najis sedang, seperti darah, nanah, kotoran manusia atau hewan, bangkai, kecuali ikan dan belalang. Minuman keras. Cara membersihkannya, jika masih ada wujudnya, harus dihilangkan zat bau dan warnanya. Jika tidak tampak wujudnya, cukup dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat toharoh. Toharoh atau bersuci adalah aspek penting dalam ajaran Islam yang memiliki tujuan dan manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Toharoh memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama membersihkan diri dari najis dan hadas. Nah, toharoh bertujuan untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas sebelum melaksanakan ibadah. Hal ini penting agar ibadah yang dilakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Nah, dengan seseorang bersuci, seorang muslim dapat melaksanakan ibadah seperti salat dengan lebih khusyuk dan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan fisik menciptakan kondisi yang baik untuk beribadah. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan. Nah, praktik toharoh membantu menjaga kesehatan fisik dengan mencegah penyebaran penyakit melalui kebersihan diri dan lingkungan. Yang selanjutnya ada membangun kesadaran spiritual. Toharoh juga berfungsi untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela sehingga individu dapat lebih fokus dalam beribadah. Adapun manfaat toharoh dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ada kesehatan fisik. Dengan menjaga kebersihan melalui toharoh, seseorang dapat mengurangi risiko terkena penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa praktik bersih dapat mencegah infeksi dan penyakit menular. Selanjutnya ada kesehatan mental. Proses toharoh seperti wudhu dapat memberikan efek menenangkan bagi pikiran dan jiwa. Melakukan ritual bersuci dapat meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi saat beribadah. Yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas hidup. Nah, toharoh dapat menciptakan lingkungannya bersih dan sehat, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Ini juga mencerminkan disiplin dan tanggung jawab sosial individu. Yang selanjutnya ada peningkatan spiritual. Toharoh membantu membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan kesombongan. Nah, dengan melakukan toharoh secara rutin,
seseorang dapat mencapai ketenangan batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan kenapa kita harus bertoharo atau bersuci adalah karena beberapa alasan penting baik dari segi agama maupun kebersihan. Di antaranya yang pertama ada perintah agama. Dalam Islam, toharo bagian penting dari ibadah. Allah memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan lahir dan batin. Banyak ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran mensyaratkan keadaan suci dari hadas dan najis. Yang kedua adalah syarat sah ibadah. Sholat tidak sah jika tidak dilakukan dalam keadaan hadas besar atau kecil. Oleh karena itu, wudu, mandi wajib, dan bersuci dari najis adalah syarat utama agar ibadah kita diterima. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, bertohara juga membuat tubuh dan lingkungan bersih sehingga mencegah penyakit. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek fisik dan spiritual. Selanjutnya ada menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, orang yang bersih secara lahir batin akan lebih dihormati dan mencerminkan akhlak yang baik. Kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, jadi berwudu adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan karena saya pun masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.